Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 5. Kami akan memaparkan proposal bisnis tentang pembuatan website reservasi online untuk ruang meeting di perpustakaan UPN VJ. Oke, ini kami akan langsung melanjutkan ke apa aja yang akan kita paparkan. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang siapa sih kita atau tim apa yang kita jalanin untuk melakukan proyek ini, lalu ada timnya sendiri, lalu tujuan kami juga mengenai visi kami, lalu ada latar belakang, analisa kebutuhan yang meliputi kebutuhan fungsional dan fungsionalnya, lalu ada proses sistem, estimasi biaya, serta estimasi jadwal. Nah, yang terakhir akan dilakukan showcase prototype. Nah, di sini saya akan memperkenalkan tim dari kami. Di sini kami adalah unit pelaksana teknis dari UPT Perpustakaan UPN VJ. Nah, proyek ini bertujuan mengembangkan sistem reservasi ruang diskusi berbasis web di UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta ya. Jadi sistem ini tuh dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dengan fitur pencarian ketersediaan ruang real time, riwayat reservasi, dan notifikasi yang efektif. Nah, jadi kami berkomitmen juga untuk menghadirkan solusi-solusi modern dan juga user-friendly untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa di UPN Veteran Jakarta. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah struktur dari tim kami, di mana kami memiliki produk owner dengan nama Nabil Iksan Syakir, yang akan mengatur semua kebutuhan yang ada di proyek ini, dari backlog sampai pelaksanaan proyek. Lalu ada Muhammad Sabil Nuraihan, dia adalah Scrum Master. Dia akan mengurus detail-detail kecil dari semua perjalanan sprint dari pembuatan proyek kami. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Putana Brianto. Di sini saya adalah lead developer yang membantu perjalanan pembuatan front end, back end, dan juga pembuatan desain sistem lainnya. Lalu ada Muhammad Faiz Hoirul Anam Setiawan. Dia adalah pembuat front end utama kita dan juga pembuat UI UX developernya. Dan yang terakhir ada Randy Syahrasat. Di sini dia adalah back end developer serta tester dari website yang kami buat ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih tujuan kami untuk melakukan proyek ini. Pertama, tujuan kami untuk membuat sistem ini adalah menyediakan reservasi ruang diskusi untuk mahasiswa-mahasiswi UPN Veteran Jakarta yang efisien dan memberikan kemudahan untuk melakukan reservasi itu sendiri. Nah, yang pertama ada melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak untuk sistem reservasi ruang diskusi di UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Yang kedua, ada mendesain perangkat lunak berbasis web yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ada mendokumentasikan hasil analisis dan desain sesuai dengan standar dokumentasi perangkat lunak. Yang terakhir, yang keempat, meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses reservasi ruang diskusi bagi mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jakarta dan petugas perpustakaan. Kami akan menjelaskan latar belakangnya. Yang pertama ada dari masalah. Nah, masalahnya ini pertama ada kesalahan pencatatan. Yang kedua itu ada mahasiswa harus datang langsung ke perpustakaan untuk reservasi. Nah, yang ketiga tidak adanya informasi ketersediaan ruang yang ada di perpustakaan UPN Veteran sendiri secara real time. Nah, yang kedua ada solusinya. Solusi dari masalah tadi adalah memungkinkan reservasi online kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menampilkan ketersediaan ruang secara real time. Yang ketiga adalah mempermudah manajemen jadwal bagi petugas perpustakaan. Nah, yang ketiga ada mahasiswa sebagai pengguna utama untuk reservasi ruang diskusi. Nah, yang selanjutnya ada petugas perpustakaan yaitu sebagai administrator sistem untuk mengelola jadwal dan laporan. Nah, yang terakhir, manfaat dari sistem ini adalah mengurangi beban administratif petugas perpustakaan. Yang kedua, reservasi dapat dilakukan dengan cepat melalui perangkat desktop ataupun mobile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kebutuhan. Selanjutnya,
ada analisis kebutuhan pengguna. Nah, dari slide ini kita akan saya akan menjelaskan gambaran tentang kebutuhan pengguna dalam sistem reservasi ruang diskusi. Yang pertama ada kemudahan akses, yaitu dengan cara reservasi ruang diskusi dapat dilakukan secara online. Lalu ada antarmuka yang user friendly dan intuitif. Yang terakhir, akses melalui berbagai perangkat, yaitu entah itu dari desktop ataupun mobile. Untuk analisis kebutuhan pengguna yang kedua adalah fleksibilitas. Yang pertama itu fungsi dari fleksibilitas ini pilihan jadwal reservasi yang fleksibel. Lalu ada konfirmasi reservasi instan. Yang terakhir adalah kemampuan membatalkan atau mengubah reservasi secara real time. Nah, yang ketiga ada transparansi informasi nih. Yang pertama itu informasi ketersediaan ruang itu secara real time. Lalu kedua ada riwayat reservasi yang jelas. Dan terakhir adalah notifikasi otomatis melalui email ataupun dashboard. Selanjutnya. Ini ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama itu ada kategori mahasiswa dengan registrasi pengguna, yaitu mahasiswa dapat mendaftar dengan menggunakan email UPN dan NIM dari mahasiswa itu sendiri. Yang kedua itu ada autentikasi sistem, yaitu login dan logout dengan kredensial yang valid. Lalu yang ketiga ada pencarian ruang diskusi berdasarkan kapasitas, waktu, kesediaan, dan fasilitas. Yang ketiga adalah memilih ruang, tanggal, waktu, maks 60 menit, dan jumlah yang maksimalnya 12 orang. Yang selanjutnya itu yang kelima ada manajemen dari profil itu, yaitu mengelola informasi pribadi melihat riwayat reservasi. Nah, yang keenam menerima konfirmasi reservasi melalui email ataupun dashboard. Yang ketujuh memberikan ulasan dan masukan tentang ruang diskusi dan sistem. Yaitu selanjutnya ada kategori pengguna untuk petugas perpustakaan. Yang pertama ada kebutuhan fungsional itu yaitu manajemen reservasi. Nah, manajemen reservasi ini mengatur jadwal ruang, mengkonfirmasi dan membatalkan reservasi. Selanjutnya ada laporan dari penggunaan yaitu laporan statistik penggunaan dari ruang diskusi itu sendiri. Yang terakhir ada manajemen pengguna yaitu mengelola akun pengguna dan melakukan verifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah membahas tentang analisis kebutuhan sistem non-fungsionalnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada bab kategori kebutuhan non-fungsional dan juga deskripsinya. Yang pertama itu di bagian keamanan, kebutuhan non-fungsional ada deskripsi data dan juga autentikasi yang berlapis. Nah, di mana kita menggunakan protokol keamanan HTTPS dan enkripsi data pengguna serta mengimplementasikan autentikasi multifaktorial. Selanjutnya ada di kategori bagian kinerja. Di sini ada kecepatan respon dan juga ketersediaan sistem yang di mana deskripsinya itu waktu respon maksimal 3 detik untuk setiap transaksi dan juga uptime-nya tuh minimal 99,5% per bulan. Nah, kita di bagian usabilitas ada antarmuka responsif dan juga kemudahan navigasi yang di mana antarmuka responsif ini dapat diakses melalui desktop dan mobile dengan desain yang responsif. Dan kemudahan navigasi ini ada di antarmuka intuitif dan maksimal 3 kali klik untuk mencapai fungsionalitas utama. Nah, jadi di bagian kompatibilitas nih ada dukungan browsernya, yaitu kita berkompatibel dengan Chrome, Firefox, Safari, Edge, dan juga yang versi terbaru. Nah, kita di bagian skalabilitasnya, ini ada kapasitas penggunanya yang dimana website kita ini mampu menangani minimal 500 pengguna bersamaan. Selanjutnya ada di bagian integrasi, di mana sistem eksternalnya dapat berintegrasi dengan sistem informasi dalam akademik UPN. Nah, data yang terakhir ada dokumentasi, di mana kita mendokumentasikan panduan pengguna dengan menyediakan dokumentasi online dan tutorial penggunaan sistem. Next ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses sistemnya, yaitu proses IRD-nya. Next. Nah, proses sistemnya yang dapat kalian lihat di sini. Nah, pertama tuh IRD di sini tuh kita mulai dari user, mahasiswa atau mahasiswinya yang berjalan bersamaan dengan admin atau pengawas dalam melakukan aktivitas atau kegiatan reservasinya. Yang dimana setelah detail pesanan dan sudah diterima dan dicatat oleh admin akan dilanjutkan ke detail peminjaman yang mencetak status ruangannya. Setelah status ruangan itu sudah kita catat, detail peminjaman yang tadi akan masuk ke dalam database historis reservasi ruangan. Yang pertama tuh dari admin ke detail peminjaman tuh one to many, dan mahasiswa meminjam ke detail peminjaman juga one to many. Selanjutnya ada detail peminjaman ke ruangan tuh many to many,
Dan yang ruangan ke detail peminjaman one to many juga. Selanjutnya dari detail peminjaman ke history peminjaman tuh juga one many to many. Next ya akan dilanjutkan oleh kawan saya Nabil Ihsan Syakir. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan estimasi biaya dari rancangan proyek perangkat lunak kami. Nah, yang pertama ada rencana anggaran yang terdiri dari kategori, kemudian itemnya, jumlah biaya, dan persentase masing-masing. Jadi untuk kategori pertama itu ada sumber daya manusia. Total yang dihabiskan sekitar 35 juta dan persentasenya 23,3%. Nah, dari kategori sumber daya ini dipecah lagi, di dalamnya tuh mencakup product owner dengan 7 juta, kemudian Scrum Master 7 juta, Lead Developer 7 juta, Front End dan UI UX Developer 7 juta, Back End Dev dan Tester 7 juta. Dan masing-masing untuk persentasenya adalah 4,67%. Kemudian untuk kategori kedua adalah infrastruktur. Sini jumlah biayanya yang dicatok sekitar 9.600.000 dengan persentase 6,4% dari rincian anggaran. Di infrastruktur ini ada item yaitu sewa 4 komputer yang mana 150.000 per minggu dikali 16 minggu. Kemudian jumlah biayanya 9.600.000 dan persentasenya 6,4%. Dan yang kategori ketiga adalah perangkat lunak dengan jumlah biaya 4,5 juta dan persentase 3%. Untuk itemnya pada perangkat lunak itu adalah software berupa Figma Pro, lisensinya 6 bulan, jumlah biayanya 3 juta dan persentase 2%. Dan yang kedua adalah database management tools atau DBMS dengan jumlah biaya 1,5 juta rupiah dan persentase 1%. Selanjutnya ada kategori jaringan dan koneksi. Nah, jaringan dan koneksi ini total biayanya adalah 3,6 juta, persentasenya 24%. Itemnya untuk jaringan adalah biaya koneksi internet 6 bulan. Kemudian yang terakhir ada kategori pengembangan dan implementasi. Nah, jumlah biayanya ini lumayan besar yaitu 50 juta dengan persentase 33,33%. Nah, pada item dari kategori ini adalah pengembangan front end 15 juta, pengembangan back end menggunakan framework Laravel 20 juta, kemudian integrasi sistem 5 juta, pengujian sistem atau testing 5 juta, dan untuk dokumentasi sebesar 5 juta. Lanjut, ada pelatihan dan sosialisasi. Jumlah biaya yang dicatok 11 juta rupiah, persentasenya 7,33%. Nah, itemnya ini berupa pelatihan staf perpustakaan sebesar 5 juta, materi sosialisasi sebesar 2,5 juta, dan workshop penggunaan sistem 3,5 juta. Kemudian ada yang terakhir cadangan dan kontingensi. Cadangan ini berupa biaya tidak terduga atau biaya non fungsional. Jadi yang dicatok jumlahnya adalah 29.460.000, yaitu persentasenya 19,64%. Dan total anggarannya adalah 150 juta rupiah, persentasenya 100%. Kemudian ada estimasi jadwal. Nah, jadi perencanaan jadwalnya adalah pada tahap proyek perencanaan, durasi yang dibutuhkan adalah 24 hari dengan tanggal mulainya 2 Januari 2024 dan tanggal berakhirnya 31 Januari 2024. Dan untuk tahap yang kedua adalah perancangan yang memakan waktu 20 hari. Tanggal mulainya yaitu dimulai dari 1 Februari 2024
sampai 29 Februari 2024. Yang tiga adalah pengembangan fitur utama, fitur fungsional. Durasinya 22 hari dengan tanggal mulai dari 1 Maret 2024 dan tanggal berakhir 31 Maret 2024. Yang keempat ada integrasi dengan durasi 22 hari, startnya dari 1 April 2024, berakhir 30 April 2024. Kemudian ada pengujian awal dan iterasi atau pengujian selanjutnya, yaitu durasinya 23 hari, tanggal mulainya 1 Mei 2024, tanggal berakhir 31 Mei 2024. Dan yang ke-6 adalah pengujian akhir dan peluncuran atau deployment. Durasinya sekitar 21 hari, tanggal mulainya dari 1 Juni 2024 sampai 30 Juni 2024. Nah, selanjutnya ada rancangan prototipe yang kelompok kami sudah buat. Nah, rancangan prototipe ini kami menggunakan Figma, yang dimana akan menampilkan bagaimana skema dari sistem perpustakaan, reservasi ruang perpustakaan kami. Oke, nanti akan ditampilkan oleh teman kami selanjutnya, adalah Muhammad Faiz Khairul Anam. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Nabil Ihsan. Di sini saya akan menjelaskan desain sistem prototipenya menggunakan Figma. Ya, jadi di sini adalah tampilan splash screen game dari usernya. Nah, di sini ada help. Nah, ini untuk melihat informasi terkait dengan ruang reservasi atau lokasi dan kontak-kontak seperti biasa. Lalu di sini cara untuk masuknya adalah dengan sebagai penyewa. Pertama tuh harus registrasi dulu jika belum memiliki akun loginnya. Nah, jadi menginput nama, NIM, email, dan passwordnya. Setelah register, lalu lakukan login. Nah, jadi setelah login, di sini akan menampilkan dashboardnya dengan ruang diskusinya. Lalu di sini ada profile usernya, lalu ada history peminjaman yang lalu dapat memfeedback juga terkait dari sistemnya, apakah ada yang kurang atau tidak. Nah, lalu cara memesan ruang diskusinya. Dengan pertama itu memilih ruangan yang mau dipilih. Misalkan ruang kedua. Nah, di sini terdapat status. Jadi, setelah memilih ruangan, dilihat dulu statusnya. Pada jam berapa ruangan itu tersedia atau penuh. Setelah mengecek, lalu klik reservasi. Nah, di sini selanjutnya adalah memilih waktu, lalu mengisi jumlah orang yang menggunakan dan alasan meminjamnya. Setelah sudah, pencet reservasi. Nah, setelah dilakukan reservasi, hasil formnya ini akan dipindahkan ke admin ya. Jadi admin nanti akan meng-ACC alasan atau reservasi yang sudah kalian buat. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan prototipe versi adminnya. Nah, untuk admin sendiri di sini kurang lebih sama dengan tampilan dari penyewa. Cuman bedanya di sini admin tidak perlu registrasi ulang karena sudah didaftarkan oleh pengurus ruang diskusinya. Jadi hanya perlu login saja. Nah, selanjutnya adalah di sini tampilan dari dashboardnya. Kurang lebih sama penyewa, cuman bedanya di sini adalah ada history atau log dari penyewa, siapa saja yang pernah menggunakan ruangan diskusinya, lalu hasil feedback dari penyewa. Nah, di sini jika kita klik ruang diskusi yang pertama, di sini akan menampilkan NIM siapa yang meminjam, waktu, tanggal, validasi, dan alasannya. Nah, untuk validasi di sini seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi penyewa akan menunggu jawaban validasi dari admin, apakah nanti diterima atau ditolak reservasinya. Mungkin sekian saja prototipe dari sistem desain kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabil Ihsan. Lanjut adalah kesimpulan pada kelompok kami, yaitu unit
pelaksana teknis UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem reservasi ruang diskusi berbasis web di UPT Perpustakaan UPN Veteran Jakarta. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dengan fitur pencarian ketersediaan ruang real time, kemudian riwayat reservasi dan notifikasi otomatis. Kemudian menggantikan metode manual yang kurang efektif, dan kami berkomitmen menghadirkan solusi modern dan user-friendly untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Sebelum menutup presentasi kelompok kami, jadi kelompok kami mempunyai sebuah pantun dengan ya pantun apa ya kategorinya, bebas lah. Jadi pantunnya seperti ini. Si Sabil selalu disalahkan. Kata Cakep. Ya, webnya error semua. Jika ada Cakep. salah, mohon dimaafkan karena kita kan masih pemula. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.